Dulu guru saya, Syekh Mutawalli Sya'rawi, seorang ulama besar di Kairo, pernah menyampaikan bahwa ketika ada yang bertanya ya, uh, apa sih hukumnya kita memperingati ulang tahun? Apa sih hukumnya kita bermaulid pada waktu itu secara spesifik? Kata Syekh Mutawalli Sya'rawi, orang yang pertama kali memperingati maulidnya, maulidnya Rasulullah SAW itu Rasul sendiri. Kenapa? Karena ketika Rasulullah SAW ditanya ya, tentang puasa hari Senin, maka beliau mengatakan puasa hari Senin itu saya lakukan karena apa? Karena dzalika yaumun wulidtu fihi. Karena pada hari Senin itu adalah hari di mana saya dilahirkan. Jadi bahkan kalau kita lihat hadis ini, bapak-bapak dan ibu, tidak hanya ulang tahun bahkan ulang pekan. Jadi setiap pekan itu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai bagian dari kesyukurannya itu beliau berpuasa hari Senin karena pada hari itu beliau dilahirkan di dunia ini. Nah, maka para ulama menyampaikan Bapak Ibu bahwa hal-hal baik yang ada pada kita syukuri dengan cara yang baik. Termasuk momen memperingati ulang tahun atau apapun yang terkait dengan satu karunia Allah Subhanahu wa taala. Apalagi karunia yang berupa saat ketika kita lahir yang menandai masuknya kita di dalam sejarah dan awal dari kontribusi kita sebagai manusia. Maka boleh kita memperingatinya, tapi tentu dengan cara yang baik. Saya bersyukur ya bahwa mudah-mudahan Majelis Taklim Pakuan pada malam hari ini cara dari Kang Ridwan Kamil ya untuk mensyukuri karunia Allah Subhanahu wa taala. Beliau 49 tahun pada hari ini. Bapak-bapak dan Ibu yang saya muliakan dan saya banggakan, saya ingin di awal ini untuk menggarisbawahi apa yang disampaikan oleh Ibu Atalia, oleh Bapak Ridwan Kamil tadi, bahwa di dalam situasi pandemi seperti ini kita tidak boleh kehilangan inisiatif di dalam melakukan kebaikan. Nah, kalau pada saat-saat yang normal atau biasa kita mengaji dengan bermuqabalah ya atau berjumpa secara langsung, ya pada saat ini kita melalui medium virtual seperti ini, tidak apa-apa. Jadi inti pengajiannya kita dapat, tetapi caranya kita sesuaikan. Dan memang seperti inilah Islam mengajarkan kita, bapak-bapak ibu. Jadi kalau kita lihat keseluruhan tuntunan agama Islam itu kata para ulama ada 5 tujuan pokok yang paling utama yang disebut dengan al-maqasidul kulliyah al-khamsah. Jadi yang pertama itu hifzun nafs, yaitu memelihara jiwa, hifzuddin memelihara agama, hifzul aql memelihara akal, hifzun nasl memelihara keturunan, dan hifzul mal atau memelihara harta. Nah, kelima hal ini adalah hal-hal yang paling pokok dan paling penting. Nah, bagaimana kita menempatkannya di dalam keseharian kita? Para ulama menyampaikan menempatkan 5 pokok tujuan syariat itu disesuaikan dengan kondisi yang ada. Jadi kalau dalam keadaan normal, para ulama biasanya menyampaikan hifzuddin itu diutamakan. Jadi bagaimana memelihara agama dengan baik. Lalu kemudian 4 pokok yang lain. Ketika situasi yang tidak biasa, seperti sekarang misalnya kita situasi pandemi, maka yang menjadi panglimanya itu adalah hifdzun nafs. Yang paling utama, yang paling diprioritaskan adalah memelihara jiwa. Nah, gimana yang 4 yang lain? Hifzuddinnya gimana? Hifzuddinnya itu tetap, tapi dengan penyesuaian. Bagaimana hifzul aqlnya? Tetap, tapi dengan penyesuaian. Jadi ketika kita bicara misalnya tentang kewajiban sholat 5 waktu. Jadi kewajiban sholat 5 waktunya itu tetap ya.
bahkan berjamaahnya juga masih bisa, tetapi dengan ada penyesuaian. Misalnya ada permintaan atau ada anjuran berdasarkan pandangan dan rekomendasi para ahli untuk menjaga jarak. Nah, jadi sunnah-sunnahnya sholat itu kita sesuaikan, tetapi pokoknya atau intinya itu tetap terlaksana. Demikian pula misalnya hifzul aql, seluruh proses pendidikan agar kita menjadi manusia yang cerdas itu harus tetap berjalan, tetapi dengan penyesuaian. Nah, seperti pada malam hari ini, hifzul aql kita tetap berjalan, ya, kita tolabul ilm kata Bapak Gubernur tadi, tapi dengan metode yang disesuaikan ya, dengan situasi pandemi. Kemarin kebetulan saya hadir menjadi saksi ya, dari pernikahan salah seorang yang lama membantu saya bersama dalam perjuangan. Jadi putrinya menikah, berjalan lancar ya. Nah, itu bagian dari hifzun nasl. Jadi hifzun nasl, memelihara keturunan, itu diantaranya dengan proses pernikahan, itu tetap berjalan. Tapi memang dengan penyesuaian. Jadi selama akad nikah itu ya semua pakai masker, kemudian jaga jarak, dan seluruh protokol kesehatan itu dilaksanakan. Hifzul mal juga demikian. Jadi proses untuk mencari rezeki, untuk memakmurkan bumi Allah, katakanlah mengakumulasi kapital yang baik, itu tetap terlaksana, tetapi dengan penyesuaian. Nah, inilah yang menurut saya penting ya untuk kita kita fahami dengan baik. Bahwa berislam itu tidak hanya sekedar membaca teks, tetapi bagaimana menempatkan teks-teks agama itu di tempat. Kadang kalau kita salah menempatkan teks itu, maka akan jatuh ke dalam apa yang Rasulullah SAW sampaikan ya, halakal mutanatti'un. Jadi mutanatti' itu orang yang pengen perfect saja. Jadi dia berusaha menyempurnakan sesuatu yang memang dalam keadaan normal itu memang bagus, tapi dalam keadaan tidak normal juga tetap ingin dia laksanakan. Akhirnya apa? Halaka. Halaka itu artinya celaka atau binasa, tertimpa satu kemudaratan. Maka di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW ingatkan, inna dina yusrun wala yushadda dina ahadun illa qalbah. Islam ini mudah dan lapang, dan tidak ada seorang yang berusaha memaksakan dirinya, wala yushadadina ahadun, memaksakan dirinya, kecuali nanti dia akan dikalahkan oleh agama. Artinya di dalam hadis ini Rasulullah SAW mengajak kita untuk beragama secara proporsional, menempatkan segala sesuatu pada tempatnya. Dan kalau kita membaca tentang apa sih yang namanya keadilan, Imam Ghazali mengatakan makna yang paling generik, makna yang paling dasar dari keadilan itu adalah wad'u syai' fi mahalli. Jadi yang namanya adil itu meletakkan sesuatu pada tempatnya. Jadi sekali lagi dalam situasi pandemi seperti ini, maka yang dijadikan prioritas ya, yang menjadi panglima dalam seluruh aktivitas kita, di dalam aktivitas kebangsaan, kemanusiaan, keagamaan adalah hifzun nafs, atau dalam bahasa Pak Gubernur tadi, perspektif kemanusiaan. Ini yang harus kita pegang bersama-sama. Dan ini tidak hanya terkait dengan hubungan kita di dunia, tapi memang seperti itulah tuntunan agama yang diajarkan oleh Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, tema pada malam hari ini memperkuat persatuan di tengah badai ujian. Para ulama menyebut bahwa manusia itu melewati 5 fase, ya. 5 alam. Kalau kita baca di dalam kitab-kitab para ulama, kitab tafsir, dan kitab hadis, itu ada 5 tahapan kehidupan yang pasti kita lewati. Yang pertama itu dinamakan alamul misal. Jadi suatu alam yang dulu sekali ya, wallahu alam bentuknya kayak apa, di mana kita belum ada di dunia.
ya. Tetapi ya semua sudah ditakdirkan. Jadi Allah di dalam Al-Quran berfirman, wa idh akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum. Wa idh akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum. Jadi dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala disampaikan itu mengambil atau mengeluarkan. Jadi apa ya bahasa kita? Dzurriyyatahum mungkin ya dalam bahasa sekarang itu seperti gen ya. Jadi DNA. Jadi DNA yang membedakan antara satu dengan yang lain. Identitas kita. Tapi dulu sekali. Ya, dulu sekali. Semua DNA manusia dikumpulkan di alamul mitsal itu. Nah, kemudian pada saat itu dipersaksikanlah kita. Alastu birabbikum. Kalian semua DNA manusia yang bakal jadi manusia nanti, kalian bersaksi enggak bahwa saya adalah Tuhan kalian? Maka semua menjawab tanpa kecuali. Qalu bala. Iya, ya Allah, kami bersaksi bahwa Engkau adalah Tuhan kami. Nah, inilah yang kemudian disampaikan oleh para ulama genetika sekarang, itu bahwa di dalam gen manusia itu memang ada pengenalan terhadap Allah. Jadi Allah memang masukkan ke dalam gen kita ya satu keakraban dan kesadaran ke Tuhan. Sehingga gampang sekali kalau jiwa manusia yang fitrahnya masih bagus, yang masih bersih, itu cepat sekali. Begitu mendengar ayat suci, langsung tersentuh. Jadi dia kontak dengan gen yang ada di dalam dirinya, yang memang sudah diciptakan oleh Allah sejak alamul misal. Nah, di alamul misal ini, Bapak Ibu, nggak ada ujian buat kita. Jadi yang kita lakukan itu cuman menyampaikan persaksian dan menjawab pertanyaan Allah. Benar nggak? Iya, ya Allah. Nah, setelah alamul misal itu yang kedua, kata para ulama, alamul arham. Alamul arham artinya alam ketika kita berada di dalam rahim ibu kita. Nah, ini juga alam yang nggak ada ujiannya buat kita. Ujiannya bukan buat janin, tapi buat ibunya. Ya. Jadi dalam Al-Quran itu wahnan ala wahnin. Jadi dari satu keletihan kepada keletihan yang lain. Jadi seorang ibu yang hamil dari hamil kecil ya sampai hamil yang besar sampai 9 bulan itu terlihat betul perubahan fisiknya, mentalnya juga bahkan ya. Kelihatan betul. Jadi itu cobaan buat ibunya bukan buat bayinya. Jadi belum ada cobaan juga di alamul arham. Kita hanya menerima asupan dari ibu kita ya, melalui saluran yang menghubungkan kita dengan dengan ibu kita. Nah, setelah alamul arham inilah kemudian saya ya, dan 49 tahun yang lalu Kang Ridwan Kamil itu lahir. Itulah namanya alamud dunia. Nah, inilah nahnu fi sodadihi. We are in the middle of it. Jadi kita ini sekarang sedang di situ di alam dunia. Semua kita ini. Jadi sepanjang kita masih bicara seperti ini, bisa berinteraksi, ya kita di alam dunia. Nah, kata para ulama, inilah alam satu-satunya tempat di mana kita diuji. Karena setelah alam dunia ini ada alamul barzah, nggak ada ujian juga. Alamul barzah itu muqaddimah dari alam akhirat. Lalu setelah nanti ada tiufan Israfil, itu kemudian baru kemudian datang hari kiamat, itulah mulainya alamul akhirat. Jadi alamul barzah dengan alamul akhirat itu hampir-hampir mirip. Bedanya kata para ulama, kalau alam barzah itu adalah ketika seorang sudah meninggal sampai hari kiamat nanti. Jadi misalnya si A meninggal hari ini, dia ada di dalam kubur, maka sampai hari kiamat nanti itu alam barzah buat dia. Nah, bedanya alam barzah dengan alam akhirat, kalau di alam barzah itu kita masih lumayan dalam arti masih bisa menerima kalau ada orang yang mengirim pahala buat kita. Jadi kita masih menerima transferan ya, dari mungkin ada kebaikan-kebaikan, ada hal-hal baik yang kita tanam, yang kemudian dimanfaatkan oleh orang. Kita pernah menggali sumur, airnya masih diminum sama orang. Kita ikut membangun irigasi, lalu dari situ mengalir air ke sawah-sawah yang menghasilkan padi yang dimanfaatkan oleh orang lain. Atau kita ikut membangun masjid,
Atau seperti Kang Ridwan Kamil membangun desain masjid misalnya, mengarsiteki masjid, maka selama di situ ada orang sholat, masih ada yang baca Quran, terus mengalir pahalanya. Walaupun insan itu sudah wafat atau sudah meninggal. Nah, karena itu di dalam surah Yasin kan Allah Subhanahu wa taala sampaikan, inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharuh. Kami tulis apa yang mereka langsung lakukan dan apa yang merupakan sisa-sisa atau bekas-bekas dan jejak-jejak mereka. Nah, jadi kalau kata guru saya, kunci kamu wahai wahai ini tolib ya, waktu itu seorang pelajar, ingat ya, salah satu ukuran kecerdasanmu adalah bagaimana kamu bisa meninggalkan jejak yang banyak sekali. Walaupun amal langsungmu sedikit, tapi jejakmu banyak sekali, dan itu akan melipat gandakan kebaikanmu kelak, amal, pahala, ganjaran yang baik yang kamu akan terima kelak. Nah, kemudian terakhir, alam akhirat. Nah, alam barzah, alam akhirat, itu kita sudah tidak ada ujian lagi, hanya di dunia. Maka dalam konsep Islam, yang namanya ujian itu sebenarnya al-hayatu hiyal imtihan. Jadi hidup ini adalah ujian. Kalau dalam pemahaman kita, bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian ya, kita biasanya secara umum ya, atau kebiasaan keseharian, ujian itu kita lekatkan pada suatu musibah. Ujian itu kita lekatkan pada sesuatu yang tidak kita harapkan, tetapi kejadian. Ya. Tapi dalam Islam, Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an jelas sekali menyebut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnatan. Jadi kami coba kalian, kami uji kalian dengan takdir asyad, seperti musibah, bencana, dan segala macam yang tidak kita harapkan, wal khair, dan dengan nikmat. Jadi nikmat itu juga ujian, nikmat itu juga cobaan. Nabi Sulaiman dulu ketika melihat bagaimana kerajaan yang besar, kerajaan Sabak itu ditundukkan kepada dia, kemudian hewan-hewan pun ya, ditundukkan oleh Allah kepada dia, bahkan wa minasyayatin, setan-setan pun kalau dalam Al-Quran ya, wa minal jinni, jin pun juga ditundukkan kepada dia. Kata Sulaiman apa? Hadza min fadli rabbi liyabluwani aashkuru am akfur. Jadi semua karunia ini adalah semua nikmat ini adalah karunia dari Allah untuk mengujiku. Jadi untuk mengujiku. Artinya apa? Nikmat itu juga adalah ujian. Nah, oleh karena itu bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudara sekalian yang saya hormati dan saya cintai, Majelis Taklim Pakuan, sepanjang kehidupan, selama kita hidup, ya kita tidak akan lepas dari ujian. Ya kalau memang ujian kan macam-macam ya. Kalau kita ingat dulu ketika masih sekolah misalnya, itu ujian tuh ada multiple choice ya. Mana yang benar? A, 2 tambah 2 sama dengan 4. B, 2 tambah 2 sama dengan 6. Kalau modelnya multiple itu gampang jawabnya. Oh, yang benar tuh A. Karena di sini ibaratnya hak dan batil, putih sama hitam. Gampang memang. Zolim sama adil gampang. Mana yang benar, yang bagus? Adil apa zolim? Kita gampang contreng aja, adil. Tapi hidup ternyata kan tidak sesederhana itu. Walaupun kita multiple choice ya, ada sudah pilihan, tapi kadang-kadang memang pilihan itu tidak semudah ya, kita memilih antara hitam dan putih. Nah, termasuk Kang Ridwan Kamil ya sebagai pemimpin ya, tahu persis ya bahwa kebijakan-kebijakan yang diambil itu oleh pemimpin itu tidak hanya antara adil dan zalim. Kalau itu gampang. Insya Allah selama jiwa kita baik gak bakal milih yang zalim, pasti milih yang adil.
antara yang maslahat sama yang mudarat, pasti pilih yang maslahat. Tapi kadang, ya, kadang yang kita hadapi, walaupun multiple choice, sudah ada dua-duanya di depan kita, tetapi antara kemaslahatan sama mudaratnya itu betul-betul tidak gampang untuk dikuantifikasi. Dari satu sisi yang ini maslahat, ya, tapi ternyata ada potensi mudaratnya juga. Maka untuk multiple choice yang bentuk yang kedua ini, nah disinilah kita semua, baik mulai dari pemimpin, dan ini terjadi dalam skala yang beragam, baik skala pribadi, skala dalam keluarga, skala memimpin organisasi atau memimpin pemerintahan. Ya, sang pemimpin yang memang ketika menghadapi seperti ini, ya banyak kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang dipimpin, ya, juga harus banyak-banyak membuka kelapangan hati buat sang pemimpin. Karena sungguh-sungguh ya yang namanya menjalani amanah publik, ya, hidup sebagai ujian ansih saja sudah susah. Apalagi hidup, ya, artinya hidup ujian ansih secara umum itu sudah membutuhkan kehati-hatian, kesungguhan. Apalagi ketika bicara tentang bagaimana menghadirkan kebijakan yang diniatkan untuk kemaslahatan sebanyak-banyaknya orang. Itu bukan sesuatu yang mudah. Tapi untuk Kang Ridwan Kamil dan teman-teman sini, mungkin kepala dinas juga, atau pemimpin-pemimpin banyak juga hadir dalam kesempatan ini, saya ingin sampaikan bahwa dalam Islam itu selalu tanggung jawab, beratnya tanggung jawab berkorelasi positif dengan tingginya kemuliaan di sisi Allah. Jadi semakin berat tanggung jawab kita, ya, kalau kita mampu tunaikan dengan baik, itu maka akan semakin mulia insya Allah kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau semuanya itu kita proses dengan cara yang baik. Kalau kata salah seorang ulama Ibnu Taimiyah, satu di antara afdolul qurbat, ibadah yang paling afdol, itu adalah seorang pemimpin yang menjalani kepemimpinannya dengan niat mencari ridho Allah dan Rasul-Nya, dan dia bekerja untuk kemaslahatan rakyat. Itu afdolul qurbat. Jadi Bapak-bapak dan Ibu, saudara sekalian, konsep dari ujian dalam pandangan Islam adalah hidup itu sendiri. Maka kalau kata salah seorang ulama, ya, mayizah Islam. Jadi syukurnya kita jadi umat Islam adalah bahwa bahwa segala sisi dalam kehidupan ini ada aspek spiritualnya. Seperti peristiwa atau kejadian, ya, atau ya peristiwa-peristiwa dalam keseharian kita. Dalam pandangan Islam, Bapak-bapak Ibu, setiap peristiwa itu bukan hanya suatu kejadian yang terjadi di satu ruang dan waktu saja. Jadi bukan hanya sekedar peristiwa, tetapi di dalam peristiwa itu juga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menitipkan bentuk kasih sayangnya kepada manusia. Maka kalau kita simak bagaimana Rasulullah SAW ketika menghibur sahabat-sahabat yang merasa, ya Rasulullah, kita ini kan ahlul haq, kita ini kan membawa ajaran yang benar, tapi kok kayaknya cobaan hidup ini banyak benar ya, gitu. Kira-kira kok hidup itu tidak hanya lempeng ya, tapi kok banyak sekali kesulitan kita. Dan memang betul Bapak-bapak Ibu ya. Jadi kalau kita lihat bagaimana sirah Rasulullah SAW dulu, itu kan kota Madinah ya. Kota Madinah itu tidak pernah sepi ya dari gangguan eksternal. Ya dari internal juga banyak, tapi dari eksternal terus menerus ya. Sampai setelah Hudaybiyah itu baru mereda. Tapi sekian tahun itu terus menerus ya. Jadi tekanan-tekanan eksternal ya, dari negara-negara besar yang ada, berkoalisi, berkolaborasi dengan orang-orang Quraisy dan kelompok-kelompok yang ada di sekitar Madinah yang ingin mendapatkan
resources atau sumber daya yang ada di Madinah, karena di sekitar Madinah itu banyak sekali kebun-kebun kurma yang subur. Nah, pada saat situasi seperti itu, sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW. Nah, kemudian Nabi menyampaikan, asyadun nas, ini bagian dari memotivasi dan mengingatkan pada aspek spiritual. Apa yang disampaikan Rasul? Asyadun nasi balaan al-anbiya summal amsal fal amsal. Seberat cobaan. Jadi sebanyak-banyak ujian yang menimpa kepada manusia di dunia adalah apa yang menimpa kepada para nabi. Lalu setelah itu adalah kepada orang-orang yang kualitasnya mirip dengan nabi. Jadi dengan kata lain Rasulullah SAW ingin menyampaikan bahwa ujian yang sekarang Anda, kita semua sedang rasakan, ini adalah bagian dari kasih sayang Allah yang apabila dapat kita proses dengan baik, maka kita akan mendapat kemuliaan yang mendekati kemuliaan dari para nabi dan rasul. Jadi ujian itu ada spiritualitasnya juga. Bahkan kata para ulama ini, bapak-bapak dan ibu ya, kadang Allah Subhanahu wa Ta'ala itu kehilangan hambanya. Dia kehilangan seorang hambanya. Lalu karena dia kehilangan seorang hambanya, maka Allah berikan satu cobaan. Karena Allah kangen. Yasma' ta'awuhahu. Ta'awuhahu itu artinya ratapannya. Yang namanya manusia itu meratap kalau lagi dapat ujian. Jarang meratap kalau lagi dapat nikmat. Nah, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala kehilangan seorang hambanya, nggak pernah dilihat ya, di dalam hal-hal baik yang Allah berikan petunjuk, di masjid kagak pernah kelihatan, ya, di saat puasa juga nggak ikut bareng-bareng berpuasa, nggak mau bersama-sama di dalam hal-hal yang baik, ya. Jarang baca kitab suci Al-Quran, pokoknya berat aja. Jarang kelihatan dalam kebaikan. Sampai pada suatu titik Allah merindui hambanya itu, lalu diberikanlah cobaan. Itulah sebabnya kata para ulama, ini kata para ulama ahli tasawuf ya, walaupun ahli tasawuf itu beda sama kita. Saya lebih suka dapat cobaan dari Allah, karena itu artinya Allah merindui saya. Kalau saya mendapatkan nikmat, belum tentu itu tanda Allah sayang. Bisa jadi ketika saya dapat nikmat tapi tidak dapat saya kelola dengan baik, justru saya diistidraj oleh Allah. Jadi istidraj itu seperti orang main layangan, diulur sampai di ujung tak ditarik sekali putus saya. Nauzubillah. Nah, oleh karena itu bapak-bapak dan saudara-saudara, sahabat semua ya, bagian dari renungan saya, renungan kita semua di dalam menghadapi pandemi yang wallahu alam kapan selesainya ini, ya kita maknakan ya, bahwa pandemi ini adalah cara Allah untuk menghidupkan kembali hal-hal positif yang ada dalam diri kita, yang mungkin kita lupakan selama ini. Ya baik itu untuk urusan ibadah mahdhahnya, seperti ilustrasi yang tadi, jarang ke masjid, jarang buka Al-Quran, jarang zikir, jarang beristighfar, main WA terus misalnya, atau bikin hoax, ya, nauzubillah misalnya. Ataupun dalam konteks muamalah. Pandemi ini mengajarkan kita untuk kemudian mengevaluasi cara hidup kita. Biasanya selama ini kita mengkonsumsi apa yang kita mau. Begitu datang pandemi, kita sortir daftar kebutuhan, kita hilangkan yang tidak perlu. Maka sekarang kita berkonsumsi, membangun pola konsumsi berdasarkan apa yang kita perlukan, bukan dari apa yang kita inginkan. Dan ini tuntunan Islam. Bagaimana an-nazafatu minal iman atau at-tahuru syatrul iman itu kita remehkan selama ini. Kebersihan sebagian dari iman kita remehkan selama ini. Kita hanya baca ketika belajar tentang berwudu misalnya.
kita lupa ternyata hadis ini adalah hadis yang merupakan preventif yang terbaik untuk membangun pola hidup sehat. Nah, jadi pandemi ini menurut saya ya pasti ya banyak mudaratnya karena ini memang bencana. Tetapi kita diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memaknakan secara spiritual bahwa ini bagian dari Allah Subhanahu wa taala mendidik kita dan menghidupkan kembali hal-hal baik yang mungkin selama ini kita abaikan dalam kehidupan kita. Nah, ada satu hal yang perlu mungkin menjadi catatan di sini. Nah, gini, para ulama menyampaikan, bapak-bapak, ibu, ini biasanya ahli tasawuf ya, menyampaikan manusia itu kalau dia hidup dia harus punya seperti seekor burung, dia punya dua sayap. Jadi kalau burung itu ingin terbang tinggi, kedua sayapnya itu harus berfungsi. Demikian pun manusia, kalau dia ingin menjalani kehidupannya dengan baik, maka dua hal, dalam tanda kutip, dua sayapnya itu juga harus keduanya berfungsi. Yang pertama namanya ar-roja, ya, pengharapan. Yang kedua itu namanya al-khawf, ketakutan atau kewaspadaan. Nah, ini keduanya harus kita seimbangkan terus dalam kehidupan kita. Tapi bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian, kita diajarkan bahwa kedua hal ini sama seperti maqasid syariah tadi ya. Ketika pandemi maka hifzun nafs jadi panglimanya, memelihara jiwa yang diutamakan. Nah, ketika situasi di mana ada musibah menimpa, maka dua sayap ini yang kepakannya harus lebih kencang adalah sayap ar-roja. Artinya pengharapan. Pengharapan sama dengan optimisme. Al-khawf itu ketakutan atau kehati-hatian. Tetap harus ada, tapi yang diutamakan itu sayap pengharapan itu. Maka kita bangun optimisme. Ya, jadi kalau kata para ulama, ketika engkau mendapatkan karunia atau nikmat, maka sayap kewaspadaan atau rasa takut itu harus lebih kencang, ya, harus lebih intensif, ya, harus lebih diprioritaskan. Jadi ketika kita lagi mendapat banyak uang, ketika kita bisnisnya misalnya lagi lancar, atau misalnya mendapatkan satu kekuasaan, jadi al-khawf itu yang didahulukan, waspada. Supaya apa? Supaya tidak melampaui batas. Kalau kuasa tidak kemudian menjadi diktator, kalau kaya tidak kemudian menjadi korun, ya. Kalau berilmu tidak kemudian menjadi sombong dan angkuh kepada orang lain. Jadi kehati-hatian ketika sedang mendapatkan banyak nikmat. Tapi ketika musibah, maka ar-rojanya yang diperbesar. Jangan dibalik ya. Jadi ketika ketika musibah justru al-khawfnya ditambahin. Jadi sudah musibah, kemudian berita-berita buruk, rasa khawatir berlebihan itu yang ada. Jadi kerjanya posting berita forward yang di forward macam-macam, wah sekian begini, segala macam berita yang tidak baik. Nah, sekali lagi esensi dari agama salah satu yang penting, innallaha ya'muru bil adli. Ya, jadi menempatkan sesuatu pada tempat. Nah, ini menurut saya juga perlu untuk kita ingat dan kita amalkan dalam keseharian, sehingga dalam situasi yang sesempit apapun, dalam masa pandemi yang seberat apapun, ya, kita tetap membangun dan membesarkan, menyuburkan optimisme atau roja kita, sehingga kita bisa melewatinya insya Allah dengan baik. Insya Allah mudah-mudahan kita selamat dan sehat semua. Nah, bapak-bapak, ibu, saudara-saudara sekalian, menjalani ujian itu menjalani ujian itu butuh kebersamaan. Kalau kita lihat Al-Quran, ketika Al-Quran bicara tentang individu, selalu tonnya itu lemah. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Manusia diciptakan dalam keadaan lemah. Innal insana khuliqa halu'an. Manusia itu diciptakan dalam keadaan resah, gelisah. Jadi dalam skala individu kita ini
mau S2, mau S3, mau jadi apa saja, tapi kita lemah sebenarnya. Terlalu banyak hal yang di luar kemampuan kita. Nah, sebaliknya kemudian ketika Allah bicara dalam konteks kebersamaan, itu tone-nya langsung berubah. Kita bisa membaca ada semangat di situ. Kita bisa membaca gerak kolektif yang kemudian menghadirkan perubahan. Coba kita simak bagaimana ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Jadi terasa, wahai orang-orang beriman, dalam kebersamaan itu sabarlah, kokohkan persatuan dan saling menguatkan dalam kesabaran. Itu terasa sekali bagaimana ada kekuatan di sini. Maka ketika kita menjalani kehidupan, bil khusus ya, ketika saat-saat pandemi seperti ini, kita perlu mengokohkan ya, kebersamaan atau bahasanya memperkuat persatuan. Apa sih yang mesti kita lakukan, bapak-bapak dan saudara-saudara? Yang pertama menurut saya, ya, ketika kita bicara tentang memperkuat persatuan, maka yang pertama adalah terimalah dengan ikhlas perbedaan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah takdirkan. Jadi jangan ada kehendak sekecil apapun di antara kita untuk menyeragamkan, karena nggak bakal bisa. Kalau dalam Al-Quran, wa min ayatihi ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum. Jadi perbedaan itu tidak hanya sunatullah, bahkan wa min ayatihi. Arti wa min ayatihi itu di antara tanda kekuasaan Allah. Apa itu? Ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum. Perbedaan bahasa dan warna kulit kalian. Jadi perbedaan itu sunnatullah. Itu takdir, qadha dan qadar Allah. Kadang Bapak Ibu, ya, kalau kita bicara rukun iman yang keenam itu al-imanu bil qadha'i wal qadar khairihi wa syarrihi. Beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Kadang kalau kita mengingat rukun iman ini, kita selalu meletakkannya dalam konteks individual. Jadi kalau kita dapat musibah, ya dah, ini emang takdir Allah, dah kita sabar ya, ini sudah qada Allah. Kalau misalnya tiba-tiba dompet kita hilang, ya innalillahi wa inna ilaihi raji'un misalnya, ya udahlah. Padahal Bapak-bapak Ibu, ya, qada dan qadar itu bukan hanya skala individual. Qada dan qadar itu mencakup seluruh isi alam raya ini. Termasuk bagian dari qada dan qadar, ketetapan Allah, takdir Allah adalah 1001 perbedaan yang ada di tengah kita. Nah, karena itu kalau ada orang yang nggak suka sama perbedaan, itu dia perlu menurut saya untuk mengasah lagi rukun iman yang keenam itu. Kalau misalnya kita punya kita melakukan tindakan-tindakan yang menunjukkan bahwa kita tidak ikhlas terhadap perbedaan yang ada, itu berarti kita perlu menguji kemurnian dari keimanan kita terhadap qada dan qadar. Rukun iman yang keenam ini perlu kita poles lagi, ya. Karena rukun iman yang keenam ini artinya adalah kita ikhlas menerima perbedaan. Nah, yang kedua, Bapak-bapak dan Ibu, saudara-saudara sekalian, setelah kita ikhlas, perbedaan ini adalah bagian dari qada dan qadar. Saya sebagai seorang mukmin wajib untuk mengimani ketetapan Allah. Ini bagian dari ketetapan Allah. Saya imani, saya terima dengan ikhlas. Maka setelah itu yang kedua, kita maknakan perbedaan ini sebagai skenario Allah untuk saling mengisi, saling belajar, saling melengkapi. Kalau dalam bahasa Al-Hujurat itu lita'arufu. Nah, lita'arufu ini kan skalanya beragam, spektrumnya beragam. Mulai dari lita'arufu dalam konteks misalnya seorang anak laki dengan
perempuan, ya, laki dan perempuan berkenalan misalnya, lalu sama-sama jatuh hati misalnya, lalu dari ta'aruf antara dua anak ini, ya, laki dan perempuan ini berujunglah kepada satu rumah tangga. Atau ada satu orang ketemu dengan orang lain, lalu dia sharing, wah ternyata visinya sama, misalnya dalam bisnis, maka dari ta'aruf itu lahirlah perkongsian, bangun PT bersama misalnya. Atau sekelompok orang misalnya menempati suatu tempat, lalu punya semangat yang sama untuk membangun tempat itu, merawatnya, menjaganya, mengembangkannya, lahirlah satu desa, satu kota, satu kampung. Itu hasil ta'aruf. Dan kemudian kalau kita bicara dalam konteks Indonesia, maka hasil dari ta'aruf kita sebagai anak bangsa secara keseluruhan, itulah yang menghadirkan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, inilah yang diajarkan oleh Islam. Jadi mengokohkan atau memperkuat persatuan itu adalah dengan memaknakan semua perbedaan yang ada itu sebagai jalan untuk saling mengisi, saling belajar, dan saling melengkapi. Kemudian yang ketiga, dalam ikhtiar ya, untuk gimana sih supaya kita bisa memperkuat persatuan kita sebagai satu bangsa, menurut saya penting untuk membangun kerendahan hati pada diri kita semua. Jadi tidak ada di antara kita yang merasa dirinya atau kelompoknya lebih dibanding yang lain. Tidak ada di antara kita yang menganggap kelompok lain itu adalah kelompok yang nggak diperlukan di Indonesia. Nggak ada. Kita semua saling memerlukan. Dan kalau kita lihat bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala dulu ketika Nabi Musa alaihissalam ditanya sama muridnya, "Man a'lamun nas ya Musa?" Wahai Nabi Allah, siapa sih orang paling alim di dunia ini? Nabi Musa kemudian menjawab, menjawabnya sebenarnya bukan dengan sombong, tapi ya memang sepanjang yang dia tahu dia yang paling alim gitu. Karena dia Nabi saat itu, dia Rasul. Lalu dia mengatakan, saya yang paling alim. Ketika keluar kata saya yang paling alim, Allah langsung tegur. Maka lahirlah kisah Nabi Musa dan Khidir alaihissalam, ya, yang ujungnya mengajarkan kepada kita bahwa apa yang saya punya, ya, apa yang saya punya mungkin Anda tidak punya. Tapi apa yang Anda punya bisa jadi saya nggak punya. Ilmu yang ada pada Anda, saya nggak ada. Ilmu yang ada pada saya, Anda nggak ada. Saling melengkapi. Jadi kisah ini menggambarkan bahwa membangun kebersamaan, mengokohkan persatuan itu bisa lahir, ya, bisa terjadi apabila kita membuang sifat angkuh atau saling menyombongkan satu sama lain, merasa lebih dibanding yang lain. Nah, dalam konteks ini ya saya ingin juga ingatkan kepada kita ya, sebagai umat Islam. Kita ini umat Islam kan secara demografis terbanyak di Indonesia. Kadang kita kelolosan ya, keceplos gitu. Jadi kita membanggakan kemayoritasan. Tapi sebenarnya pertanyaan sederhananya kalau kita lihat dalam kerangka khairunas anfa'uhum linnas itu adalah, kalau memang kita mayoritas paling banyak umat Islam di Indonesia, lalu bagaimana potret berekonomi umat Islam? Bagaimana potret bersosial umat Islam? Bagaimana potret berbudaya umat Islam? Bagaimana potret membangun peradaban? Itu kan pertanyaan. Jadi bukan untuk kemudian kita mengatakan, wah kami yang kita paling banyak, lalu kemudian kita meminggirkan yang lebih sedikit. Tidak seperti itu. Justru tanda dari kegagahan ya, atau rujulah ya, kegagahan dari yang besar adalah ketika dia bisa mengayomi yang kecil. Jadi ini sebenarnya bukan sekedar sesuatu yang layak dibanggakan ya. Lebih dari itu adalah ini sesuatu yang perlu untuk dipertanggungjawabkan. Jadi kita sebagai umat yang secara demografis paling banyak di Indonesia ini harus punya tanggung jawab yang juga lebih besar untuk membangun dan menjaga negara yang kita cintai. Nah, kemudian yang keempat,
saya ingin mengutip ya. Mari kita perkuat persaudaraan dengan mempedomani hadis la yuhibbu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman dari seseorang kecuali dia mencintai, menyukai suatu kebaikan didapatkan oleh saudaranya seperti halnya dia menyukai kebaikan itu untuk dirinya. Jadi kita membangun simpati dan empati. Kita membangun interaksi sosial yang sehat. Kita membangun membangun solidaritas sosial. Tidak hanya ingin kita yang mendapatkan kebaikan, tapi juga kita pastikan orang lain juga mendapatkan kebaikan. Kita tidak mau diri kita mendapatkan kemudaratan, dan pada saat yang sama kita juga berikhtiar bagaimana orang nggak mudarat dari kita. Itu sebabnya dalam situasi pandemi ini, ya pakai masker itu bagi saya adalah salah satu ibadah yang utama. Karena itulah yang mewujudkan, ya, kalau dalam bahasa hadis itu, iman itu cabangnya ada 60-an sekian. Dalam riwayat yang lain 70-an. Yang paling tinggi la ilaha illallah. Yang paling rendah menyingkirkan duri dari tengah jalan. Ulama mengatakan menyingkirkan duri dari tengah jalan itu esensinya apa? Itu mencegah kemudaratan dari orang lain. Jadi kalau misalnya kita tahu, ya, berdasarkan penjelasan dari para ulama, dan Islam itu sangat menghargai sains. Ya. Jangan mempertentangkan antara agama dengan ilmu. Karena di dalam Al-Quran, fa'lam annahu la ilaha illallah. Fa'lam dulu baru la ilaha illallah. Jadi fa'lam itu artinya ketahuilah, itu artinya ilmu, baru la ilaha illallah. Maka imannya orang yang berilmu itu beda sama imannya orang yang jahil. Nah, ketika sudah ada hasil penelitian yang menjelaskan bahwa pakai masker itu adalah protokol yang sangat penting untuk menghindarkan kemudaratan dari diri kita dan juga dari orang lain, maka dia menjadi ibadah yang utama. Nah, ini bagian dari yang tadi itu. Kita ingin orang dapat kebaikan sebagaimana kita ingin dapat kebaikan, dan kita nggak mau juga orang mudarat sebagaimana kita juga nggak mau diri kita mudarat. Nah, kalau sikap ini kita tumbuhkan, ya, kita tumbuhkan dalam diri kita, maka pasti kita akan saling mendekat satu sama lain. Kita akan semakin kokoh dalam persaudaraan. Dan terakhir, Bapak Ibu Saudara sekalian, saya ingin sampaikan, berbagi di sini bahwa kata persatuan ini kan kata benda, tapi dia nggak seperti kata benda yang eksak, ya, yang material, ya, yang kelihatan di depan kita, seperti komputer di depan saya, ya, seperti meja ini, nggak seperti itu. Dia kata benda tapi abstrak. Nah, kata benda tapi abstrak itu artinya apa? Itu artinya semangat, konsep. Bagaimana mengikat konsep? Ikatlah konsep itu dengan tindakan nyata. Sebagaimana dalam Al-Quran, Allah mengikat iman itu dengan amal soleh. Jadi kalau kita baca dalam Al-Quran, innalladzina amanu wa amilus sholihat, itu banyak sekali. Jadi iman itu nggak dibiarin sendiri, tapi dia diikat dengan amal soleh. Karena kalau cuma iman doang, semua bisa mengaku beriman. Tapi ketika bicara amal soleh, itu artinya pembuktian dalam kehidupan nyata. Nah, demikian pula ketika kita bicara tentang persatuan, menurut saya tantangan kita adalah bagaimana mengikat persatuan itu supaya dia tetap real, konkret, ada di tengah kita, yaitu dengan tindakan dan amal nyata. Apa tindakan dan amal nyata yang paling nyata pada saat pandemi seperti ini? Yaitu membangun solidaritas sosial, ya, bersimpati, berempati, berinfak. Berinfak kalau kita mampu membantu. Ya, kan kita terlalu banyak bicara kadang-kadang, ya. Kita menginventarisir kemudaratan yang ada. Tapi pertanyaannya, apa yang kita lakukan untuk menghilangkan kemudaratan itu? Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya untuk kita semua. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berkahi majelis yang mulia ini. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada kekurangan dan kekhilafan. Wallahu muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.